Kita lanjut ya ke soal selanjutnya di nomor 77. Soalnya bisa dilihat di layar. Jadi kasusnya ini Ahmad mengerjakan sesuatu yang bisa dikatakan belum pernah dia kerjakan sebelumnya ya, karena biasanya dia bertugasnya di depan komputer gitu, belakang komputer. Tapi sekarang dia harus berinteraksi dengan masyarakat gitu. Tentu dia merasa gugup dan kebingungan. Nah, kita dikasih peran yang sangat jelas di sini sebagai seorang atasan. Jadi sebagai atasannya Ahmad, tindakan terbaik yang bisa kita lakukan untuk Ahmad adalah apa? Jadi tentu yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah yang A, memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Ahmad dalam melaksanakan tugasnya. Ini menunjukkan kita mampu bersikap sebagai seorang atasan yang baik, dan tentunya ini akan menguntungkan untuk pekerjaan Ahmad juga nantinya, seperti itu. Jadi kalau ada pilihan, kalau ada soal yang berkaitan dengan tadi ya atasan, maka kita pilih nih kira-kira sebagai seorang atasan yang baik, maka yang bisa kita pilih untuk membuat bawahan kita bekerja secara maksimal apa? Pilihan yang mana? Seperti itu. Oke, jadi untuk nomor 77 yang bisa kita pilih dengan pilihan terbaik adalah yang A ya. Kita lanjut ke nomor 78. Kamu sebagai seorang polisi, kemudian ada salah seorang yang meminta didahulukan dalam pembuatan SKCK karena lusa harus segera diberikan ke tempat kerja. Padahal situasi saat itu permohonan SKCK juga sangat banyak. Oke, jadi tindakan yang bisa kita lakukan apa nih kira-kira? Tentu yang terbaik adalah yang A ya, tetap menjunjung tinggi profesionalisme, tetap meminta orang itu untuk antri karena banyak juga SKCK yang harus diurus dari pemohon yang lain. Jadi meminta orang tersebut yang tadi meminta didahulukan itu ya, tetap meminta dia untuk mengantre sebagai bentuk kita tetap bisa bersikap profesional. Yang B juga sama sebenarnya, cuman yang A ini lebih lengkap dan bisa merangkum pilihan jawaban yang B tadi. Baik, soal nomor 79 ini juga kita diberikan peran atau posisi yang jelas sebenarnya itu sebagai seorang pimpinan. Sikap Anda sebagai pimpinan instansi yang harus Anda lakukan. Oke, soalnya cukup panjang ya, teman-teman adik-adik bisa baca dulu di layar. Jadi inti permasalahannya adalah terkait dengan prosedur pelayanan sih sebenarnya, yang dimana permasalahannya itu secara umum berkaitan dengan kelambanan proses pelayanan terhadap kelompok masyarakat tertentu gitu ya, sehingga ada yang merasa menjadi korban dari diskriminasi dari pelayanan. Jadi berkaitan dengan pelayanan publik sebenarnya. Namun di sini kita diberikan peran ya, atau diberikan posisi sebagai seorang pimpinan atau atasan dari instansi. Maka balik lagi ke yang tadi, sebagai seorang pimpinan, atasan kita punya wewenang dan untuk menyelesaikan, memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan kira-kira yang seperti apa nih? Berkaitan juga dengan pelayanan publik tadi. Jadi seorang pemimpin yang sangat memahami pentingnya memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Maka sebagai seorang atasan atau pimpinan, pilihan jawaban yang terbaik yang bisa kita lakukan ya dalam rangka memberikan solusi, tentunya tindakan sebagai seorang pimpinan adalah yang D, memberikan teguran bila perlu diberlakukan sanksi tegas pada bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi ini menunjukkan sikap kita sebagai seorang pimpinan yang bisa kita lakukan, dan juga memberikan solusi atas permasalahan tadi, permasalahan atau keluhan yang datang dari masyarakat tadi. Karena kalau untuk pilihan yang C dan B ya, 1 dan 2 ini tentu sebenarnya boleh dan baik bisa saja dilakukan, tapi kita lihat lagi apakah ini bisa langsung menyelesaikan masalah yang ada saat itu. Karena pilihan yang C dan B ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan tentu harusnya sih ini dilakukan di awal ya, apalagi untuk pilihan yang B. Kalau memperbaiki struktur manajemen yang ada setiap bulan, tentunya ini akan menghabiskan banyak waktu untuk instansi seperti itu. Jadi pilihan yang terbaik adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 80 ya. Di sini soalnya bisa dibaca di layar. Jadi intinya adalah ini katakanlah ada ide-ide atau propaganda gitu ya. Baik, jadi bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut, apa yang akan kita lakukan. Jadi bagaimana pandangan Anda, kita ditanya terkait dengan pandangan kita. Jadi ketika kita menjawab soal TKP, tingkatan solusi tertinggi yang bisa kita berikan adalah action atau tindakan. Baru kalau kita tidak bisa bertindak, kita memberikan ide atau saran. Dan
yang terendah lagi gitu ya, kalau kita tidak bisa memberikan ide atau saran adalah setidaknya kita menolak gitu ya, walaupun misalnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tetap yang paling tinggi adalah ketika kita bisa bertindak atau action. Maka di antara semua pilihan yang ada, kita cari nih kira-kira pilihan yang menunjukkan kita mampu bertindak dan action dalam rangka hal tersebut kira-kira di mana. Maka tentu pilihan terbaik yang menunjukkan kita mampu bertindak dan juga menjadi pribadi yang memberikan solusi gitu ya, adalah pilihan yang E. Jika saya menjadi masyarakat di wisata tersebut, saya akan toleran dan menyediakan fasilitas ibadah bagi umat Islam. Jadi ini menunjukkan kita memiliki action atau tindakan untuk hal tersebut. Jadi juga ini menunjukkan sikap toleransi sebenarnya selain itu, dan sikap bagaimana bisa memahami kebijakan-kebijakan yang diberikan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 81 ya, ini permasalahannya kita mempersiapkan diri untuk studi ke luar negeri tapi ternyata kita melewatkan deadline pendaftarannya. Tentu ini adalah hal yang fatal sebenarnya ya, mempersiapkan diri tapi melewatkan deadline tanggal. Tapi karena sudah terjadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menganggap hal ini sebagai hal yang bisa dijadikan pelajaran, atau kita justru berputus asa gitu. Jadi kita cari tentunya pilihan jawaban yang menunjukkan kita bisa mengambil pelajaran ya dari kesalahan yang kita buat sendiri, dari masalah yang ada. Maka pilihan terbaik yang bisa kita pilih adalah yang E, tidak berputus asa, berusaha lebih memperhatikan perihal batas pendaftaran di kesempatan selanjutnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya ke nomor 82. Soalnya ada di layar ya, beserta pilihan jawabannya bisa dibaca dulu. Oke, jadi pilihan terbaik ya dalam mengatasi masalah ini tentu kita juga sudah diberikan peran atau jabatan di sini ya. Jadi kita harus, biasanya kalau kita dimention terkait dengan peran kita, jatuh jabatan kita, itu akan berkaitan juga dengan profesionalisme kerja sesuai dengan jabatan atau peran yang kita punya. Tentu dalam masalah ini hal terbaik yang bisa kita berikan ya, walaupun sebenarnya di sini dikatakan juga ya, ternyata atasan kamu memerintahkan untuk memenangkan salah satu pihak ketiga. Tentu walaupun atasan tapi melakukan hal yang tidak seharusnya, tidak sesuai prosedur, tentu juga tidak boleh diikuti gitu. Karena kita kan sedang tes TKP ini, maka kita cari pilihan jawaban yang menunjukkan kita tetap bisa bersikap profesional, dan tentunya itu ada di pilihan jawaban yang D. Tidak mau terlibat dalam penyalahgunaan wewenang tersebut. Baik, selanjutnya untuk nomor 83 ya, permasalahannya ini serupa sih tadi sama yang soal sebelumnya, berkaitan dengan bagaimana sih kalau ada oknum yang menyalahgunakan wewenang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Penyalahgunaan wewenang ya, berkaitan dengan tanggung jawab. Maka tentu kita cari nih pilihan jawaban terbaik yang menunjukkan kita sebenarnya mampu bertanggung jawab gitu ya. Maka pilihan jawaban terbaik tentu ada di pilihan jawaban yang A, bertanggung jawab dalam melayani masyarakat. Dan ini adalah salah satu lagi ya contoh soal yang menunjukkan semua pilihan jawabannya sebenarnya baik dan benar banget nih, nggak ada yang salah, cuman yang sesuai dengan permintaan dan tepat sesuai dengan keinginan soal kira-kira yang mana, seperti itu. Kita lanjut untuk nomor 84. Baik, untuk nomor 84 ini juga berkaitan dengan tanggung jawab juga sih. Sebenarnya dekat sekali dengan aspek profesionalisme kerja. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan tanpa sengaja merusak buku dari perpustakaan, tentu kita mencari pilihan jawaban yang menunjukkan kita mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Maka pilihan yang terbaik tentu adalah yang B, meminta maaf dan akan menjalankan sanksi yang ada saat mengembalikan buku. Baik, kita lanjut ya ke nomor 85. Oke, ini juga adalah salah satu contoh soal yang kita diberikan peran yang sudah sangat jelas, yaitu sebagai kepala bagian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah Anda. Dan juga kemudian masalahnya ini sudah sangat jelas juga sih sebenarnya, karena terkait dengan antrian yang tidak teratur, jadi saling berebut ya. Oke, lihat kata kuncinya di sini. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan banyak hal di kantor kita, di kantor Anda. Tapi memang terjadi antriannya sangat banyak dan tidak teratur gitu ya. Sudah ada antrian tapi orang-orang masih tidak teratur terhadap antrian tersebut.
Maka sebagai kepala bagian yang bisa kita lakukan tentu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah yang E ya. Memberitahukan ke warga sipil secara halus agar tertib dan melakukan antrean panjang tersebut dan membuka jalur antrean baru. Jadi sebagai seorang kepala bagian, kira-kira kita bisa nggak menggunakan wewenang kita untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Maka sebagai seorang kepala bagian yang paling bisa kita lakukan, action sebagai seorang atasan kepala bagian di situ adalah melakukan yang E. Seperti itu.